Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada praktikum kali ini akan mempelajari tentang pemilihan atau selection yang akan dibimbing oleh saya sendiri, Muhammad Fajri, dan pendamping saya itu Pandu Pramudia. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Silakan Mas Pandu. Ya, kemarin kan kita udah belajar sequence atau pemilihan. Ya, sekarang kita akan belajar algoritma pemilihan atau selection. Yang fungsinya itu untuk mengontrol arah dari sebuah proses. Atau gampangnya itu algoritma pemilihan atau selection itu berfungsi untuk mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Jadi dia bakal mengambil sebuah keputusan dari kondisi yang kita berikan gitu. Nah, sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true dan false, dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Nah, operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada sama dengan. Operatornya itu sama dengannya ada dua. Beda sama yang sama dengannya ada satu, itu inisialisasi namanya. Nah, kalau di kondisi itu pakainya sama dengannya dua. Biasanya digunain untuk jika kondisinya itu M sama N-nya sama. Contohnya ini, jika M sama dengan N itu apa gitu. Jadi misalnya nilai M sama N itu sama, kondisi tersebut terpenuhi gitu. Terus ada juga tidak sama dengan, operatornya itu tanda seru sama dengan. Nah, contohnya itu di sini M tidak sama dengan N. Nah, jika nilai variabel M tidak sama dengan nilai variabel N, itu kondisinya terpenuhi atau true. Terus ada juga lebih besar. Misalnya di sini pakai contoh M lebih dari N. Nah, jika nilai M-nya itu lebih dari variabel nilai variabel N, itu kondisinya terpenuhi. Terus ada juga lebih kecil. Operatornya ini kurang dari. Nah, contohnya itu M kurang dari N. Nah, maksudnya itu jika nilai variabel N kurang dari nilai variabel N, itu kondisinya terpenuhi. Kemudian ada juga lebih besar atau sama dengan. Operatornya kayak gini. Nah, contohnya itu M lebih dari sama dengan N. Jadi jika nilai variabel M lebih dari sama dengan N, kondisinya terpenuhi. Sama kayak yang di bawahnya juga kayak gitu. Nah, untuk yang logik N itu operatornya kayak gini. Dan apa ya? Ya, NN lah kalau dalam itu pakainya simbol N 2. Nah, contohnya itu ini, M kurang dari 100 dan M lebih dari 80 lah. Biasanya dia kayak gini, misalnya nilai IPK kan itu dibatasin, jadi range-nya itu dari 100 sampai 80 misalnya. Nah, dia akan terpenuhi jika nilai M-nya itu dari angka 100 sampai 80. Jadi jika nilai M-nya kurang dari 100 dan nilai M-nya lebih dari 80, kondisi tersebut terpenuhi. Nah, kemudian ada logic OR atau kalau bahasa Indonesianya. Nah, operatornya kayak gini. Nah, contohnya ini, jika M lebih dari 100 atau M kurang dari 0, kondisinya true. Nah, maksudnya itu M-nya lebih dari 100 atau M kurang dari 0 nilainya, itu kondisinya terpenuhi. Terus ada juga logic not. Jadi jika M tidak sama dengan N, itu nilainya true. Terus ada juga, nah, konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, dan pemilihan majemuk atau lebih dari 2, dan pemilihan bersarang. Nah, yang pertama itu ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi saja.
Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi yang terpenuhi bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Jadi pemilihan tunggal itu jika kondisi terpenuhi itu, maka instruksi di dalamnya itu akan dijalankan. Tetapi kalau kondisinya false atau tidak terpenuhi, dia akan di skip atau dilewati, tidak ada proses yang dijalankan. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Pertama kan kita memulai, kemudian ada syarat atau kondisinya. Misalkan yang tadi M sama dengan N. Nah, misalnya M-nya 5, nah terus N-nya 5, berarti kan itu true kan, jadi instruksinya dijalankan, kemudian selesai. Nah, tetapi kalau misalnya M sama dengan N, M-nya 5, N-nya 4, itu akan di skip langsung selesai gitu. Jadi nggak ada instruksi yang dijalankan. Nah, ini pseudocode-nya. If kan kondisi kan, jika kondisinya terpenuhi, itu instruksinya diproses. Terus selesai. Nah, ini untuk bahasa aslinya. Jika kondisi terpenuhi, proses itu selesai. Tetapi jika tidak ada proses atau instruksi yang dijalankan. Nah, kemudian ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses ada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Nah, jadi kayak gini. Misalnya di kondisi pertama kan itu terpenuhi atau bernilai true, maka instruksi yang pertama lah yang bakal dijalankan. Lah, instruksi yang di kondisi kedua bakal dilewati. Lah, tetapi kalau kondisi di tidak terpenuhi, instruksi yang di kondisi pertama bakal dilewati, ya, dan yang instruksi yang di kondisi kedua bakal diproses. Nah, ini untuk flowcard-nya. Jadi mulai, terus ada kondisi atau syarat. Nah, misalnya syaratnya bernilai true, dia akan mengeksekusi instruksi ke satu. Tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi instruksi kedua. Nah, ini untuk pseudocode dari pemilihan ganda. Jika kondisi terpenuhi, dia akan memproses instruksi pertama. Tapi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi atau memproses instruksi kedua. Nah, ini untuk hasil translasi ke struktur bahasa. Nah, ini strukturnya gini. Jika if dalam kurung kondisinya, misalnya M sama dengan N. Nah, jika M-nya 5, N-nya 5, dia akan memproses instruksi yang di sini, instruksi pertama. Lah, yang ini dilewati. Tetapi kalau jika kondisinya atau M sama dengan N tapi M-nya 5, N-nya 4, dia akan memproses yang ini. Yang ini dilewati, yang ini akan diproses. Atau instruksi keduanya diproses. Dan berikut contoh dari pemilihan tunggal. Jadi ini kita deklarasiin dulu, misalnya M sama N, terus kita inisialisasi atau kita kasih nilai M-nya 5, N-nya 6. Lah, untuk struktur pemilihan tunggal itu kayak gini. If atau jika M sama dengan N, instruksi dijalankan. Atau if dalam kurung kondisi, kemudian ada instruksi. Nah, kita jalankan. Nah,
dia tidak menampilkan apa-apa karena kondisinya itu tidak terpenuhi. Jadi di pemilihan tunggal itu, jika kondisi tidak terpenuhi, itu akan dilewati atau instruksinya akan dilewati. Nah, tetapi jika kondisinya terpenuhi, instruksi di dalamnya itu akan dijalankan. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan teks pandu. Lah, kemudian untuk apa namanya? Yang pemilihan ganda ikut namanya. Nah, jadi ini strukturnya hampir ya sama sih seperti pemilihan tunggal, cuma di sini ada penambahan else. Jadi jika kondisi di atas tidak terpenuhi, kondisi di sini akan dijalankan. Misalnya seperti ini. Dia akan menampilkan teks pandu soalnya kondisi di sini terpenuhi. Tetapi jika kondisi di sini tidak terpenuhi, yang akan muncul adalah teks Fajri. Dan di instruksi pertama dilewati, instruksi kedua dieksekusi. Contohnya gini, kita ubah n jadi 6. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu aja untuk contoh programnya dan strukturnya. Untuk pemilihan majemuk dan sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fajri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Pandu itu pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Nah, ini contoh flowchartnya. Misal ada banyak kondisi, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi n sampai ke instruksi n. Nah, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka diloncat ke kondisi kedua. Kemudian jika tidak terpenuhi lagi, diloncat lagi ke kondisi 3. Nah, seperti itu. Terus untuk contoh codingannya seperti ini. Jadi misal ada variabel A bernilai 10. Nah, untuk kondisi pertama ada pernyataan A lebih dari sama dengan 10 dan A kurang dari 20. Nah, jika seperti ini otomatis kan true dan true, berarti nilainya bernilai true, maka kondisi 1 ini benar dijalankan. Coba kita lihat. Nah, keluar output kondisi 1. Kemudian jika nilai A ini dirubah, misal 22, maka kondisi kedua ini akan dijalankan. Kondisi 1 kan tidak terpenuhi, maka diloncat ke kondisi kedua. Contoh outputnya seperti ini. Nah, outputnya adalah kondisi kedua. Kemudian jika semisal A nya ini adalah 0, maka kondisi tidak ada yang terpenuhi, yaitu termasuk dalam else, kecuali. Nah, kondisi tidak terpenuhi. Dari kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 tidak ada yang terpenuhi, maka loncat yang paling akhir. Kondisi tidak terpenuhi. Nah, ada lagi untuk pemilihan majemuk selain if else yang banyak kayak gini, kita juga bisa menggunakan switch. Namun untuk struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan seperti lebih dari sama dengan dan lain-lain. Contohnya ini semisal ada variabel dengan tipe data karakter A, misal A. Jika nilai B ini adalah karakter A, maka akan keluar output lol. Jika B ini bernilai B, akan mengeluarkan output lol. Coba kita di run. Outputnya adalah lol, karena B ini bernilai karakter A.
Kemudian ini ada default. Default ini sama aja kayak jika kondisi semua ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan program else. Nah, di switch case juga sama. Misal kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi else. Misal cout. Nah, kita ganti karakternya menjadi C. Nah, outputnya adalah tidak terpenuhi. Masuk ke dalam default. Setelah itu ada pemilihan bersarang. Jadi contoh aja langsung. Nah, ini kan ada kondisi majemuk, pemilihan majemuk, banyak pemilihan. Misal kita A ini adalah 10, kita tambah lagi variabel B misal 5, 10. Nah, sesuai dengan namanya itu pemilihan bersarang, jadi ada sebuah percabangan. Nah, jika percabangan ini terpenuhi, maka di dalamnya bisa dimasukkan lagi percabangan. Nah, ada sebuah variabel A bernilai 10 dan B bernilai 5. Kemudian ada pemilihan jika A sama dengan 10. Nah, kemudian dijalankan di dalamnya. Ini kan benar berarti. Terus ada percabangan lagi di dalamnya. Kemudian jika B bernilai 5, ini kan pernyataannya benar, akan dijalankan. Kemudian jika salah, seperti biasa akan mengacu pada else, yaitu program akan mengeluarkan output tidak terpenuhi. Nah, pada percabangan pertama A sama dengan 10, pernyataannya benar. Di dalam percabangan tersebut ada percabangan lagi. Jika B sama dengan 5, nah ini kan pernyataannya salah, maka termasuk dipindahkan ke else dengan output tidak terpenuhi. Dan seperti itu contohnya. Ya, ada satu tambahan materi lagi, yaitu operator ternary. Operator ternary ini menyingkat codingan pemilihan ganda, if dan else. Seperti ini tuh penulisannya. Yang ini pertama adalah pernyataannya, kemudian dilanjut dengan tanda tanya. Nah, ini pilihan ke-1 dan pilihan kedua. Jika pernyataannya benar, akan memilih pada pemilihan 1. Jika false, akan mengambil output pilihan yang kedua, kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini contoh untuk pemilihan ganda. Jika A sama dengan 10, maka mengeluarkan output halo. Nah, ini benar. Nah, coba kita menggunakan operator ternary. Nah, outputnya sama. Karena jika pernyataan ini benar, maka akan dipilih pilihan yang ke-1, yaitu halo, output halo. Pilihan keduanya jika tidak terpenuhi, maka nilainya yaitu string berupa kondisi tidak terpenuhi. Yang mungkin penjelasan praktikum hanya sampai operator ternary. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada grup kelas praktikum masing-masing, dan selamat mengerjakan soal praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.